Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memberikan video mengenai penilaian kinerja atas nama saya Ahmad Yakub STMT dengan NIP 1978-0725-2022-21-1007. Yang pertama, kita akan menjelaskan mengenai visi dan misi dari SMA 3 Cikarang Utara. Pertama, SMA 3 Cikarang Utara itu memiliki visi yang pertama, berbudi pekerti luhur, didasari iman takwa, kompetitif dan berwawasan global, serta memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Itu adalah visi yang ingin dicapai oleh SMA 3 Cikarang Utara. Kemudian untuk mencapai visi tersebut ada beberapa misi yang ingin kita berikan. Misi yang pertama itu menciptakan pembelajaran yang agamis melalui penanaman budi pekerti dan akhlak mulia. Itu misi tersebut kita ingin capai, yang sudah kita laksanakan. Yang pertama, anak pada saat masuki ruang lingkungan sekolah itu sebagai bentuk takjim kepada guru, mereka akan cium tangan terhadap guru yang menyambutnya di depan gerbang sekolah. Kemudian anak juga pada saat bertemu dengan bapak ibu guru yang lain, mereka akan cium tangan juga ya. Dan kepada tenaga pendidik yang lain juga seperti TU ya, Mitra Pakai Usaha dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya itu meningkatkan disiplin dan strategi pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, menyenangkan dengan berbasis TIK bagi peserta didik. Berarti disiplin siswa ini pada saat masuk kita mulai KBM itu sekitar jam 7. Tapi nanti gerbang sekolah ditutup mulai jam 7. Jadi bagi siswa yang terlambat, maka akan diberikan akan dikumpulkan oleh bagian staf, bagian kesiswaan untuk diberikan teguran atau mungkin punishment ya. Kemudian ada juga nanti pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, menyenangkan dengan berbasis TIK bagi peserta didik. Di sini juga kita memberikan pembelajaran yang aktif, yang dimana pembelajaran tidak berfokus hanya pada guru saja. Jadi pembelajaran juga terhadap berfokus pada siswa ya, keingintahuan siswa yang tinggi juga ya. Kemudian kreatif, efektif tadi sama, menyenangkan. Kita mengajar juga tidak dengan emosi ya. Kita belajarkan dengan tidak dengan emosi, kita hanya menyampaikan dengan rasa seperti anak sendiri gitu ya. Kemudian ada berbasis TIK dan bagi strategi. Jadi ada pada saat penyampaian materi kita sampaikan dengan menggunakan laptop, kemudian ada tampilan PowerPoint-nya ya. Kemudian ada proyektor juga gitu ya. Kemudian meningkatkan kuantitas dan kualitas lulusan untuk diterima di perguruan tinggi negeri dan swasta. Biasanya kalau untuk SMA 3, terutama SMA 3 itu biasanya jumlah serapan alumninya yang diterima di perguruan tinggi negeri itu cukup besar ya. Cukup banyak, alhamdulillah kita bersyukur ya. Ini berarti salah satu visinya sudah mulai tercapai. Jadi kita ingin meningkatkan terus jumlah serapan alumni kita yang diterima di perguruan tinggi negeri. Kemudian meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik dan pendidikan agar bersaing di era global serta peningkatan kesejahteraan secara bertahap. Ini pun sudah dilaksanakan, sudah sedang berlangsung juga. Sekarang ada beberapa guru yang sedang menjalani PPG ya. Kemudian ada juga yang kita juga membiasakan
berbahasa Inggris ya, penyampaian berbahasa Inggris di hari Rabu bagi guru dan siswa juga ya, berbahasa Inggris, agar kita memiliki daya saing di era global. Karena kan global tadi biasanya bahasa pengantar bahasa Inggris ya, serta peningkatan kesejahteraan secara bertahap. Di kesejahteraan itu bagi semua warga sekolah ya, baik guru, tata usaha, tenaga pendidikan dan lain-lain. Kemudian membina dan mengembangkan potensi, bakat, minat, dan karakter siswa dan warga sekolah agar bernilai kompetitif dalam persaingan global dengan memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Di sini pun sudah dan terus berjalan ya, kita laksanakan pengembangan potensi tersebut ya. Kemudian menciptakan lingkungan belajar yang asli agar tercipta suasana yang harmonis dan penuh kekeluargaan antar sesama warga sekolah. Sama juga di sini lingkungan di SMA 3 itu ada beberapa pohon lingkungan asri ya, itu ada beberapa di taman baca di samping ruang BP ya, ada juga di samping ruang 11 IPS 3 ya, itu ada taman baca juga di depan IPS, di lapangan sekolah sebelah IPS 1 juga ada gazebo ya. Dan di depan kelas pun ada taman-taman, jadi sehingga untuk membaca belajar pun lebih tenang, lebih rindang ya. Kemudian menanamkan budaya hidup sehat dan peduli terhadap lingkungan. Ini pun sama, ini kita laksanakan Jumat bersih dan senam bersama itu pada hari Jumat ya. Kemudian selanjutnya tujuannya. Jadi setelah visi sudah disampaikan, misi sudah disampaikan, baru tujuannya. Sebenarnya sama, tujuannya diambil dari visi dan misi tersebut ya. Yang pertama berarti mempersiapkan peserta didik memiliki budi pekerti dan akhlak mulia yang didasarkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Jadi di sini kita berharap ya peserta didik kita siapkan memiliki budi pekerti dan akhlak mulia yang didasarkan nilai keimanan dan ketakwaan. Di sini setiap siswa mulai masuk ke lingkungan sekolah, mereka cium tangan ya terhadap guru-guru yang menerima mereka di halaman sekolah. Kemudian ada juga pembiasaan untuk sholat fardu berjamaah itu pada saat waktu zuhur dan waktu asar ya. Ada juga pembiasaan di pagi hari, ada sholat duha tadi, bagi semua itu bagi warga muslim ya, bagi siswa dan guru yang beragama muslim, beragama Islam. Kemudian mempersiapkan peserta didik menguasai pengetahuan dan keterampilan akademik serta beretos belajar yang berbasis TIK untuk melanjutkan pendidikan lebih tinggi. Ini tujuan atau harapan yang kita ingin capai. Kemudian menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, menyenangkan, mencerdaskan, dan inovatif terhadap lingkungan. Ini sama tadi seperti misinya ya, tujuan itu kita dapatkan. Kemudian mempersiapkan peserta didik agar menjadi mahasiswa manusia yang berkualitas, berprestasi dalam bidang olahraga dan seni. Ini sudah sering kita kirim beberapa siswa untuk ikuti lomba futsal tingkat kabupaten ya, tingkat provinsi, lomba basket, sama ada juga permainan tradisional kita sudah sampai pada tingkat nasional ya. Adapun seni sama, kalau ada pada saat bulan bahasa kita kirim siswa ya di kampus tertentu untuk mengikuti drama musikalitas gitu ya, pementasan dan lain-lain ya. Kita ada fotografi juga. Kemudian tujuan selanjutnya itu membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kecakapan hidup agar mampu berkarya secara produktif, kompetitif, dan mampu memanfaatkan lingkungan secara bertanggung jawab. Di sini sama tadi ada beberapa lahan di sekitar sekolah yang dimanfaatkan untuk penanaman kangkung, kemudian cabai, ya, ada juga kolam ikan, ada juga greenhouse tadi ya. Kemudian selanjutnya membuat lingkungan sekolah yang asri, nyaman, indah untuk mendukung terciptanya suasana yang harmonis dan penuh keluargaan antar sama sekolah ya. Sama lah konsepnya dengan konsep sebelumnya. Kemudian
menyiapkan generasi yang sehat dan peduli terhadap lingkungan. Sama tadi konsepnya sudah kita lakukan. Salah satu tadi di hari Jumat ada Jumat bersih dan ada senam bersama. Kemudian meningkatkan kualitas peserta. Jadi kalau untuk siswa sih ada nanti jadwal olahraga ya pada jam-jam tertentu. Ya. Kemudian meningkatkan kualitas peserta didik di bidang karya ilmiah, sains, teknologi olahraga, leadership, kepanduan dan keagamaan. Ya. Itu sudah. Tapi pada saat karya ilmiah, sains tadi ya ada beberapa siswa yang diikut lombakan dalam olimpiade sains ya. Baik fisika, matematika, kimia, biologi gitu ya. Kemudian seni juga sama tadi, olahraga sudah sampaikan, ada leadership pemimpinan. Jadi nanti ada LDKS ya, latihan dasar pemimpinan siswa, biasanya untuk kepengurusan OSIS gitu ya. Kemudian ada kepanduan, ini pramukaan. Pramukaan sudah merupakan menjadi ekskul wajib untuk semua siswa ya. Dan keagamaan, di keagamaan kita biasanya ada rohis gitu ya. Jadi rohis itu biasanya akan mengadakan kegiatan agama seperti kemarin pada Maulid Nabi, dan mereka menyiapkan ke semuanya ya. Kita serahkan kepada siswa untuk mempersiapkan tempatnya, kemudian ustadz-ustadznya kita membiarkan kepada mereka untuk belajar meningkatkan kualitas mereka ya. Kemudian meningkatkan perolehan nilai rata-rata rapot kalau ya. Nanti dari Indonesia lah. Jadi rapot tadi diharapkan tidak hampir semua sih. Tadi hampir besar banyak siswa harus diharapkan untuk nilai rapot semua mata pelajarannya itu harus naik ya. Jadi jangan ada penurunan ya rapotnya ya. Kemudian mengelola sumber daya di sekolah secara optimal yang berbasis manajemen mutu agar menjadi daya saing di era global. Tadi ya, kita ada beberapa jenis usaha juga ya. Kemudian meningkatkan kerjasama secara kontinu dengan instansi terkait dunia usaha, dunia kerja yang menjadi stakeholder. Jadi ada beberapa kegiatan, dari kunjungan ke gedung DPRD ya, untuk anak IPS ya, ke dunia kerja gitu ya. Ada juga atau pada saat pentas seni kita bekerja sama dengan beberapa perusahaan. Kemudian mewujudkan pengembangan sarana sekolah yang sehat, asri, hijau, rindang, dan nyaman untuk proses pembelajaran. Di sini ada beberapa tempat atau spot yang biasa digunakan untuk guru dan siswa untuk belajar di luar ruang kelas ya. Itu biasanya di taman baca ya. Itu ada 2 tempat ya. Oleh karena itu, maka SMA 3 itu memiliki moto SMA 3 Cikarang Utara itu preparing the bright future, mempersiapkan masa depan yang gemilang. Oke, demikian video yang saya buat mengenai penilaian kinerja ya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.